Baiklah, video kita kali ini membahas tentang diagram Venn. Semoga masih tetap semangat ya. Tonton terus video ini dari awal sampai akhir. Jangan di-skip agar kamu lebih memahaminya. Nah, materi ini diberikan untuk kelas 7 kurikulum 2013. Apa tujuan kita dalam mempelajari diagram Venn? Yang pertama, mengenal bentuk penyajian diagram Venn. Yang kedua, menggambar diagram Venn dari suatu masalah himpunan. Yang ketiga, membaca anggota irisan, gabungan, komplemen suatu himpunan dalam diagram Venn. Yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn pada tahun 1834-1923. Nah, apakah diagram Venn? Diagram Venn adalah cara untuk menyatakan dan melihat hubungan antara beberapa himpunan dengan menggunakan diagram atau gambar himpunan. Selanjutnya, dalam membuat suatu diagram Venn, yang perlu kita perhatikan antara lain. Yang pertama, himpunan semesta. Biasanya digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Nah, himpunan semesta ini adalah semua anggota himpunan yang di dalamnya memuat himpunan yang sedang menjadi fokus pembahasan. Nah, yang kedua, setiap himpunan lain yang sedang dibicarakan digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Yang ketiga, setiap anggota masing-masing himpunan digambarkan dengan noktah atau titik. 4. Jika banyak anggota himpunannya tak berhingga, maka masing-masing anggota himpunan tidak perlu digambarkan dengan suatu titik. Nah, untuk lebih jelasnya tentang bentuk diagram Venn, perhatikan penjelasan berikut. Masalah 1. Jika diketahui himpunan semesta S A, B, C, D, E, F, G dan A anggotanya B, D, F, G, maka diagram Venn dari S adalah sebagai berikut. Kita buat kotaknya dulu. Kita letakkan S atau himpunan semesta di pojok atas. Kita masukkan semua anggota S dan A, yaitu ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, sedangkan diagram Venn dari himpunan S dan A adalah, kita buat dulu kurva, ini kita sebut dengan kurva tertutup. Dan ini adalah merupakan kurva dari himpunan A. Kita masukkan anggota dari himpunan A. B, D, F, G. Nah, sisa dari anggota himpunan semesta tadi kita letakkan di luar kurva. Apa saja? Ada E, C, A. Nah, adapun jenis-jenis himpunan adalah sebagai berikut. Ada namanya diagram Venn dua himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas
terjadi jika seluruh anggota himpunan A tidak ada yang sama dengan anggota himpunan B. Pada himpunan jenis ini, irisannya adalah himpunan kosong, atau A irisan B sama dengan himpunan kosong. Contoh dari gambar diagram Venn dua himpunan saling lepas. Ada himpunan A, ada himpunan B. Nah, ini adalah lambang dari dua himpunan saling lepas, seperti huruf C saling bertolak belakang. Kita buat kurva A dan kita buat kurva B. Kurva A dan kurva B saling tidak bersentuhan. Artinya, kurva A dan kurva B tidak bersentuhan. Nah, ini adalah contoh dari diagram Venn dua himpunan saling lepas. Selanjutnya, diagram Venn irisan dua himpunan. Misalnya, semua anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B disebut sebagai A irisan B. Nah, kalau dia digambarkan dalam bentuk diagram Venn, akan menjadi A irisan B. Nah, ini merupakan tanda atau lambang dari irisan. A irisan B. Kita buat kurva A dan kita buat kurva B. Kalau diperhatikan, kedua kurva ini saling berhimpit atau saling berdekatan. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk dari diagram Venn irisan dua himpunan. Nah, ini adalah yang merupakan irisan. Selanjutnya, diagram Venn himpunan sama. Nah, diagram Venn himpunan sama ini dapat kita gambarkan. Ada satu kurva dan ada kurva lagi di dalamnya. Kita buat kurva pertama dengan A dan kurva kedua dengan B. Artinya A sama dengan B. Nah, untuk lebih memahami, kita masuk ke dalam bentuk contoh soal. Contoh, diketahui S beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika A anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, 7. B anggotanya 2, 4, 6. Dan C anggotanya 1, 3, 5, 7, 8. Nyatakan dalam diagram Venn dan bagaimanakah bentuk hubungan dari A himpunan A dengan B, B himpunan A dengan C, C himpunan B dengan C. Nah, kita masuk bentuk diagram Venn dari masalah 2 tadi atau dari contoh tadi. Nah, soal yang pertama yaitu himpunan A dengan B. Ini soal agar bisa dilihat kembali. Kita buat dulu persegi panjang. Tidak lupa untuk menuliskan tanda semesta di pojok atas. Nah, soal yang pertama himpunan A dengan B. Kita perhatikan anggota dari A adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan anggota dari B adalah 2, 4, 6. Kalau kita perhatikan dari anggota A dan anggota B, ada anggota yang sama dengan
Arti kata kalau kita lihat lagi, seluruh anggota B ada di A. Artinya, kurva B seluruhnya berada di dalam kurva A. Kita perhatikan, kita bikin dulu kurva A. Kita buat kurva B yang berada di dalam kurva A. A, B. Setelah itu kita isi anggotanya dari kurva A, 3, 5, 7. Nah, karena 2, 4, dan 6 juga dimiliki oleh B, makanya anggota 2, 4, 6 kita isi di dalam kurva B. Tetapi kurva B juga berada di dalam kurva A. Artinya semua anggota yang berada di kurva B juga milik kurva A. Kita isi 2, 4, 6. Nah, anggota yang tidak ada dalam kurva A dan B yang ada di himpunan semesta tadi, kita letakkan di luar dari kurva. Apa saja? Ada 8 dan 1. Baiklah, bentuk diagram Venn dari masalah 2 dari soal B, yaitu himpunan A dengan C. Ini saya tayangkan kembali soalnya agar tidak lupa. Kita buat dulu bentuk persegi panjangnya dan himpunan semesta di pojok atas. Nah, kalau kita perhatikan, himpunan A anggota 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, himpunan C 1, 3, 5, 7, 8. Kalau kita perhatikan, ada beberapa anggota C yang ada di himpunan A. Tetapi tidak semua anggota C ada di himpunan A. Nah, artinya ini kurvanya yaitu beririsan. Kita buat dulu kurva A, kurva B seperti ini, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, kurva A dan kurva B. Nah, yang beririsan ini diisi dengan anggota yang sama. Anggota itu ada di A dan ada di B. Apa saja yang ada di A dan di B? Maaf, apa saja yang ada di A dan di C? Yaitu yang ada 3, 5, dan 7. Nah, sisa dari 3, 5, dan 7 kita isikan di anggota A 2, 4, dan 6. Selanjutnya kita isi di kurva C 1, 8. Nah, kalau sudah ada seluruhnya di A dan di C, kita tidak perlu lagi menulis anggota himpunan semesta di luar dari kurva. Selanjutnya, bentuk diagram Venn dari masalah 2 dengan soal C. Himpunan B dengan C. Oke, anggota B yaitu 2, 4, 6. Dan anggota C, himpunan C yaitu 1, 3, 5, 7, 8. Nah, kalau kita perhatikan, himpunan B dan himpunan C tidak ada satupun anggota yang sama. Artinya, kurva terpisah. Kurva B dan C tidak saling berdekatan atau tidak saling berhimpit. Artinya, dia terpisah. Kalau di dalam bahasanya diagram Venn kita sebut dengan saling lepas. Nah, kita buat kurva B, kita buat kurva C. B, C. Oke, kita isi anggota B-nya apa saja? 2, 4, 6. Nah, kita isi anggota C-nya 1, 3, 5,
7, 8. Nah, kalau kita perhatikan juga, seluruh anggota yang ada di himpunan semesta sudah berada di dalam kurva B dan C. Artinya, tidak ada anggota yang berada di luar dari kurva. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.